Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Dengan penuh sukacita, marilah kita angkat hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Sungguh, alangkah bahagianya kita mempunyai Yesus Tuhan, Gembala yang sangat baik, Gembala yang sangat memperhatikan dan menyayangi domba-dombanya, yang sangat mengenali setiap domba-dombanya satu persatu. Gembala yang baik, itulah yang menjadi tema ibadah kita, dan khotbah akan disampaikan oleh Bapak Adiel Rahmanto. Mari saudara, kita angkat pujian bagi Gembala kita yang sangat baik. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, Gembala
Saudara, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami tidak luput dari perbuatan dosa. Dosa oleh karena ujaran lisan kami, pikiran, dan tingkah laku kami. Ampunilah kami, domba-domba-Mu yang sering sesat jalan. Seringkali kami berlari jauh, menjauh dari jangkauan kasih-Mu, ya Bapa. Jauh dan semakin menjauh, sehingga terkadang kami tidak tahu lagi jalan untuk kembali. Ampunilah kami ya Bapa, tolonglah kami, rengkuh kami kembali ke dalam haribaan-Mu, sehingga kami boleh kembali merasakan kehangatan cinta kasih-Mu dan dijauhkan dari mara bahaya yang mengintai kami di luar sana. Terima kasih ya Bapa atas kasih, pengampunan, dan pengorbanan-Mu bagi kami, domba-domba yang sesat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Tak usah takut hatiku, di jurang maut gelap Engkau sertaku, tongkat-Mu menghiburku tetap. Mari kita berdiri, kita sambut berita anugerah bagi kita yang diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, saudaraku. Salam damai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucapkan syukur oleh karena kami adalah domba-domba milik Tuhan, yang membuat kami yakin dan percaya bahwa hidup kami tidak akan berkekurangan di dalam Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan senantiasa membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Tuhan menuntun kami, membawa kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Namun seringkali Tuhan, kami juga mengakui betapa seringkali kami takut, seringkali kami ragu, seringkali kami berputus asa ketika jalan kehidupan kami tidak mudah. Ketika kami melewati lembah air mata ataupun lembah kekelaman. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini ketika firman Tuhan hendak kami dengar, kami renungkan, tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami kembali menghayati bahwa Engkaulah gembala kami yang baik, yang senantiasa mendampingi, menyertai, memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah ini. Berkati kami semua yang mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami menyatukan hati kami. Kami berseru, bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Injil firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya.
Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari padanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan dengan tema Gembala yang Baik. Mengawali firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, saya ingin menceritakan satu fakta ilmiah mengenai domba. Sekumpulan ilmuwan di Skotlandia menemukan fakta menarik bahwa ternyata perubahan iklim ternyata juga bisa mempengaruhi ukuran tubuh domba menjadi semakin kecil. Sekitar 1/4 abad mereka melakukan penelitian, 25 tahun lamanya mereka lakukan penelitian terhadap domba-domba yang ada di sana. Hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata kaki-kaki domba, tubuh domba itu mengecil sekitar 5%. Dan diperkirakan 100 tahun lagi jikalau domba-domba ini mengalami perubahan iklim, maka mereka akan semakin lama menjadi semakin kecil. Ukuran domba tinggal sebesar anjing Chihuahua. Bisa Anda bayangkan betapa kecilnya domba 100 tahun mendatang. Tetapi saudaraku, fakta itu juga ingin menerangkan kepada kita, mempertegas bagaimana domba itu adalah binatang yang sangat lemah. Kita tahu saudaraku, domba itu tidak bisa berlari dengan kencang. Larinya cukup lambat. Domba juga tidak mempunyai senjata yang cukup mumpuni untuk mempertahankan diri terhadap serangan binatang buas. Yang mereka miliki hanyalah tanduk. Itu pun tidak semua domba memiliki tanduk. Dan kita tahu, domba adalah binatang yang sangat mudah tersesat. Maka yang menarik saudaraku, kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab seringkali menggunakan domba ataupun gembala sebagai perumpamaan. Kita seringkali disamakan dengan domba. Apa maksudnya? Kenapa Alkitab menyamakan kita dengan domba? Saudaraku, alasan yang pertama jelas, pekerjaan gembala ataupun domba itu sendiri adalah pekerjaan yang sangat familiar. Pekerjaan yang sangat dekat dengan masyarakat orang Israel pada zaman itu. Domba juga binatang yang sering kali mereka lihat di dalam kehidupan mereka. Maka penggunaan metafor gembala maupun domba untuk menggambarkan hubungan kita dengan Allah itu menjadi mudah untuk dimengerti.
Dan alasan yang kedua saudaraku, kenapa domba seringkali dipakai untuk menjelaskan siapa kita adalah untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rentan, manusia yang punya keterbatasan, manusia yang mudah tersesat dan butuh gembala. Itu sebabnya menarik bagaimana Daud di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ketiga juga mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan adalah gembala kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan katakan begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, lewat Mazmur 23 ini Daud ingin mengingatkan kita hubungan antara kita dengan Tuhan. Bahwa kita adalah domba-domba milik Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika Tuhan menjadi gembala kita, semua kemudian beres? Apakah kemudian kehidupan kita menjadi aman, bebas dari yang namanya masalah, bebas dari yang namanya pergumulan? Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, kita bisa melihat bagaimana ternyata sang domba itu berjalan dalam lembah kekelaman. Ternyata untuk mencapai padang yang berumput hijau, untuk mencapai air yang tenang, domba-domba itu harus melewati jalan yang kadangkala tidak mudah. Kadangkala domba-domba bersama dengan gembala itu harus melewati jalan yang amat sangat sulit. Bukan sekedar lembah air mata, tetapi juga lembah kekelaman. Saya selalu tertarik dengan kata salmafet. Dalam bahasa Ibrani saudaraku, salmafet yang kemudian diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita sebagai lembah kekelaman, sesungguhnya berarti shadow, shade of death, bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Salmafet juga berarti kelam yang pekat, kegelapan, kengerian. Ternyata domba yang adalah milik Tuhan sang gembala juga harus melewati jalan-jalan yang tidak mudah. Tidak selalu domba itu bebas dari yang namanya masalah. Termasuk dalam konteks kita sekarang ini. Gereja, orang percaya juga mengalami persoalan yang sama dengan dunia. Ketika dunia mengalami satu persoalan yang bernama COVID-19. Orang dilarang keluar rumah. Bukankah kita sebagai orang percaya, bukankah kita sebagai orang Kristen, domba-domba milik Tuhan juga merasakan dampaknya? Bahkan bukan hanya sekedar soal ibadah, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, penghasilan kita mungkin belakangan juga menurun. Inilah realitanya. Sebagai domba-domba Allah, kita pun menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Ada satu fakta yang menarik saudaraku. Sebuah peristiwa terjadi di tahun 2005 di dekat desa Gefas di bagian timur Turki. Suatu kali di tahun 2005 itu sekelompok gembala membawa domba-domba mereka ke padang rumput untuk makan. Para gembala kemudian membiarkan domba-domba itu makan rumput. Sedangkan para gembala itu juga menikmati sarapan pagi mereka. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan karena apa? Karena ternyata ada seekor domba yang tiba-tiba meloncat, terjun bebas dari tebing setinggi 15 meter. Ketika mereka sedang terpana melihat satu domba yang jatuh dari ketinggian 15 meter.
mereka kembali terpana. Kenapa? Karena ternyata domba-domba yang lain yang sangat banyak jumlahnya, yang mencapai 1.500 domba, ternyata ikut melakukan hal yang sama. Domba-domba itu melakukan terjun bebas. The Washington News memberitakan, BBC News memberitakan juga bagaimana ada 450 domba yang tewas pada saat itu. Mereka memiliki gembala, namun toh pada kenyataannya kematian juga bisa dialami oleh domba-domba mereka. Inilah juga yang dialami oleh kita. Bahwa ketika kita menjadi domba-domba milik Allah pun masalah pasti tetap ada. Tetapi Daud mengajak kita, mari kita perhatikan sekali lagi Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, Daud mengingatkan kita, betul masalah ada, betul pergumulan ada, betul bahaya itu tetap ada. Tetapi jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita menyerah, putus asa. Kenapa? Karena kita tahu betul bahwa Allah selalu hadir menyertai kita. Allah bahkan turut berjuang. Dia adalah gembala yang selalu siap sedia melawan musuh-musuh kita. Dengan gada, dengan tongkat, Allah siap menghadapi tantangan hidup kita. Dan bukankah itu yang Yesus juga lakukan? Kalau kita perhatikan saudaraku bacaan Injil kita Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 10. Ketika Tuhan Yesus menerangkan siapa dirinya, apa sih yang Tuhan Yesus katakan? Perhatikan firman Tuhan mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, mungkin saudara akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan menggambarkan dirinya bukan sekedar sebagai gembala, tetapi kenapa Tuhan juga menyebut dirinya sebagai pintu? Saudaraku, saya ingin menerangkan kebiasaan ataupun kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Apa yang Yesus terangkan sebetulnya menggambarkan kehidupan ataupun realita pada saat itu. Para gembala biasanya akan menggembalakan domba-domba mereka. Mereka akan membawa domba-domba mereka keluar kandang untuk mencari padang rumput. Dan ketika malam tiba, mereka akan memasukkan kembali domba-domba mereka ke dalam kandang. Nah, pertanyaannya di mana mereka menyimpan domba-domba mereka? Seperti apa kondisi kandang pada zaman itu? Saudaraku, ada dua model kandang yang dimiliki oleh orang-orang Palestina. Buat orang yang hidup pada zaman itu, mereka hidup di perkotaan, mereka biasanya akan menyimpan domba-domba mereka di satu kandang. Kandang yang cukup besar, dan biasanya kandang itu adalah kandang bersama. 2, 3, bahkan 4 gembala sama-sama menyimpan domba mereka dalam satu kandang. Dan kandang itu biasanya dijaga oleh seorang penjaga pintu. Dan yang kedua, model di mana orang-orang zaman dulu menyimpan domba-domba di sebuah kandang. Cukup sederhana. Kandang-kandang itu terbuat dari bebatuan, tidak terlalu tinggi. Dan atapnya pun cukup sederhana.
Bahkan tidak semua kandang zaman itu memiliki atap, pun juga pintu. Lantas bagaimana caranya supaya domba-domba itu aman? Nah, disinilah peran gembala menjadi pintu. Kandang yang tak berpintu akan dijaga sepenuhnya oleh sang gembala. Maka sebetulnya ketika Yesus mengatakan akulah pintu, Yesus mau katakan akulah yang akan menjaga, akulah yang akan mengawasi, akulah yang akan berhadapan dengan musuh-musuh. Entah itu binatang buas, entah itu pencuri. Gembala selalu siap berada di garda terdepan. Sama seperti para dokter, sama seperti tentara, polisi yang selama ini menjadi garda terdepan di dalam penanggulangan COVID-19. Yesus juga mengorbankan diri. Akulah pintu. Sehingga domba-domba yang ada dalam kandang merasakan keselamatan, merasakan keamanan. Pagi-pagi para gembala akan membawa domba-domba itu ke padang yang berumput hijau. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Masihkah kita sebagai orang percaya yakin, percaya betul bahwa Yesus adalah gembala yang baik atas hidup kita? Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, tepatnya 15 April 2020, seorang ibu, seorang janda dengan 2 anak, Rara usia 6 tahun dan juga Riri yang usianya baru 4 tahun, anak yang kedua. Untuk menghidupi, merawat, menjaga anak-anak ini, sang ibu yang sudah ditinggal mati suaminya bekerja sebagai apa? Sebagai driver ojek online. Setiap hari dia menunggu dari rumahnya apakah ada pesanan. Tentu saja karena menunggu dari rumah maka tidak banyak orang yang menggunakan jasanya. Sampai akhirnya suatu hari tepat di tanggal 15 April itu Ibu Yanti, sang ibu dari 2 anak yang bekerja sebagai driver ojek online, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku sudah tidak punya uang lagi. Anak-anakku hari ini baru makan roti yang aku beli seharga Rp1.000. Yang aku pegang sekarang hanya uang 10.000 Tuhan. Dan hari ini aku sudah tidak punya apapun lagi untuk memberi makan anakku. Tidak lama berselang tiba-tiba handphonenya berbunyi. Dia periksa dan dia sungguh bersukacita karena ternyata dia dapat pesanan. Itu adalah pesanan kedua hari itu. Hari yang pertama dia hanya mendapatkan sedikit uang dan itu tidak cukup untuk memberikan makan kedua anaknya. Bersyukur ada yang menghubunginya. Ketika dibaca ternyata itu adalah pesanan untuk membeli makanan. Maka segera sang ibu berpamitan kepada kedua anaknya, Rara, Riri. Dia berpamitan dengan uang 10.000 yang ia punya. Dia kemudian pergi membeli bensin dan dia tanya, Bu, apakah pesanannya sesuai seperti yang dituliskan? Iya. Sampai di restoran, sang ibu kemudian menghubungi, Bu, maaf, ternyata restoran ini tutup. Bagaimana?
Ibu yang memesan makanan langsung berkata, "Loh, di aplikasi handphone saya buka kok." "Iya Bu, tutup Bu." Kemudian Bu Yanti ini mengambil handphonenya, dia foto, dia tunjukkan, "Ini Bu, tutup betul." "Oh iya ya. Lalu gimana Bu?" "Ya sudah, mau gimana lagi? Saya batalkan ya." Ibu Yanti kemudian menjawab, "Iya, tidak apa-apa." Demikianlah percakapan mereka. Setelah percakapan mereka lewat handphone itu, Ibu Yanti langsung melipat lututnya, dia bersujud menangis di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, sampai batas mana lagi aku harus bersabar? Untuk Rara dan Riri makan saja ya Tuhan, buat makan mereka saja. Aku mohon Tuhan, tolong." Kurang lebih 5 menit Ibu Yanti menangis. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Dia buka, pelanggan dengan nomor 08153455 sekian-sekian melakukan pembayaran sebesar Rp100.000 melalui GPay. Terkejut, kaget, gak percaya, Bu Yanti langsung menghubungi si ibu yang sudah mengirimkan uang. Bu Yanti kemudian bertanya, "Bu, apa ibu salah kirim? Bukankah ibu tidak jadi pakai jasa saya? Ibu tidak jadi pesan makanan?" Ternyata ibu yang ada di seberang sana menjawab, "Enggak kok Bu, itu buat ganti yang tadi Bu. Titip buat makan malam ibu dan anak-anak ibu ya." Saudaraku, seolah tidak percaya, Bu Yanti hanya bisa mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Beribu-ribu terima kasih. Dan setelah menutup telepon itu, Bu Yanti kemudian berdoa, "Ya Tuhan, ampuni aku yang meragukanmu. Aku benar-benar malu sudah berburuk sangka kepadamu." Hari ini saudaraku, di tengah perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah, di tengah-tengah perjalanan kita yang melewati lembah air mata, bahkan lembah kekelaman, mungkin kita juga akan bertanya, "Tuhan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menjaga saya? Mana padang rumput yang hijau? Mana air yang tenang?" Saudaraku, Pendeta Yahya Wijaya dalam satu bukunya pernah mengingatkan, ketika Tuhan seolah tinggal diam, sebetulnya pada saat itu juga Tuhan sedang bekerja keras. Tuhan sedang berjuang menyelamatkan kita. Tuhan sedang berjuang menolong kita. Pertanyaannya, maukah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik? Kalau kita mau percaya, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita menyanyikan sekali lagi, "Tuhan adalah gembalaku." Di
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini bersatu hati kami berdoa bahwa di tengah-tengah perjuangan bangsa kami, bahkan di tengah-tengah perjuangan umat manusia untuk memerangi COVID-19, kiranya Engkau ya Tuhan, yang adalah gembala kami yang baik, kiranya menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk boleh dengan segera melewati persoalan COVID-19 ini. Secara khusus kami ingin menyerahkan tenaga medis, pemerintah, masyarakat yang berjuang di dalam upaya-upaya memerangi penyebaran COVID-19. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, menyertai mereka senantiasa dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur dan terus berdoa Tuhan untuk aksi-aksi sosial yang kami lakukan. Baik itu aksi sosial dompet tanggap COVID-19 ataupun aksi sosial nasi berkat 100 nasi dus setiap hari. Kiranya Tuhan, lewat aksi sosial yang kami lakukan ini, jiwa-jiwa yang tertolong boleh merasakan kasih Tuhan, Sang Gembala yang baik. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan gerakan doa serentak tiap jam 9 malam, di mana kami masing-masing, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga bersama-sama memohonkan untuk kasih setia Tuhan dinyatakan lewat upaya kami memerangi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong setiap kami Tuhan untuk boleh dengan segera melihat karya Tuhan dinyatakan atas kami semua, dinyatakan atas dunia ini. Kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami, mereka yang bergumul pada saat ini, merasakan imbas dari COVID-19. Entah di dalam kesehatan mereka, entah di dalam perekonomian, pekerjaan, kehidupan keluarga. Tuhan yang berkenan hadir, menyertai mereka. Sehingga mereka ataupun kami yang bergumul ini juga boleh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan, Sang Gembala yang baik. Inilah Tuhan, seru dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, Sang Gembala kami yang baik dan hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama,
Jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya, dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung, BCA nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Marilah kita berdoa persembahan kita. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ya Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah kami terima di sepanjang hidup kami. Maafkan kami jika kami hanya bisa mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami punya, tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu yang telah Kau curahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Namun inilah kami Tuhan, kami ingin mempersembahkannya dengan hati yang tulus. Kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, setelah kita berjumpa dengan Sang Gembala yang agung dan hidup kita diperbaharui olehnya, maka biarlah apinya tetap berkobar dan menyala-nyala dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksinya bagi dunia ini. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam damai sejahtera-Nya. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur.